channel Aranto Terken, saya Devriman. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang kurang kesadaran sebagai karyawan. Ya, di mana beberapa teman kurang memahami dan menyadari bahwa kita di tanah rantau dimanapun ya, dan ini khususnya yang saya sampaikan ini keadaan di Korea Selatan, karena saya kebetulan ada di Korea Selatan. Menyadari bahwa kita itu sebagai karyawan, di mana karyawan ini adalah di dalam sebuah perusahaan ya, yang diatur, tidak sepenuhnya berkuasa gitu. Bisa saja hari ini masuk, bisa saja besok dikeluarkan, ya, dan bisa saja hari ini masuk lagi dan diliburkan seminggu. Dan itu sih terserah masing-masing ya. Kalau misalnya sudah diliburkan seminggu 3 minggu, 3 hari, kalau balik ya balik. Ada juga beberapa teman kalau diliburkan seperti ya udah, selamanya tidak mau balik. Katanya sih bukan hanya sama mau ada pekerjaan, masih ada pekerjaan di tempat lain. Semua itu tergantung. Nah, yang terpenting adalah kita menyadari diri bahwa pekerjaan itu tak bisa selamanya kita mempertahankan semuanya kita. Tentu bertahan di sebuah pekerjaan kita yang sudah kita dapatkan itu berdasarkan yang mandur atau yang punya perusahaan. Kalau mungkin dilihat kita rajin, mampu bekerja dengan baik dan benar, maka mungkin saja kita dipertahankan semaunya mereka. Nah, ini dia persoalannya. Banyak teman-teman ya sesuka hatinya, artinya ya hari ini datang, besok pun tidak mau datang. Kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara sesuai pengalaman saya pribadi, di Korea Selatan ini khususnya, wajib rajin datang. Dan izin pun yang biasa saya dengar ya, hanya 1 kali dalam sebulan. Kalau misalnya tidak datang lebih dari 1 kali dalam sebulan tanpa alasan sakit dan atau apapun, udah pasti dikeluarkan. Karena orang banyak yang mau bekerja. Itu loh. Nah, jadi persoalannya, tidak apa-apa kita dikeluarkan kalau misalnya kita itu tidak apa-apa kita dikeluarkan dari tempat pekerjaan kita. Kalau misalnya kita itu dikeluarkan karena kesalahan teknik lah katakan dalam bekerja. Karena di pabrik juga Korea ini ya, 1000 kebaikan dan hanya 1 kesalahan, sudah hilang sudahlah yang 1000 kebaikan. Artinya selamanya jangan pernah berbuat salah dengan barang yang kamu kerjakan. Sekali ketahuan ya hancur yang kebaikan-kebaikan sebelumnya. Jadi itu sesuatu yang tidak dipikirin kan. Dan hal-hal lain ya, misalnya konflik dengan teman, ada beberapa sih yang menjadi kendala, alasan kenapa bisa dikeluarkan dari pabrik. Misalnya konflik dengan teman, itu juga sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Ya, bisa yang sesuatu yang bukan direncanakan. Tapi persoalannya yang paling menyedihkan adalah ketika kita keluar di dalam pabrik itu, ketika kita dikeluarkan, dipecat. Kalau misalnya atas kemauan sendiri kita malas-malasan. Sudah diberikan kesempatan bekerja, lalu kita semuanya sendiri mau tidak lagi minta izin sama mandur, langsung hanya karena kita malas saja ya tidak mau datang. Akhirnya besok udah dikeluarkan. Lalu kita bagaimana? Di video ini sebenarnya, di video di channel khususnya Aranto Terkeren ini, saya pernah membahas tentang kerugian saat dikeluarkan dari perusahaan atau pindah-pindah terus dari tempat kerja, khususnya anak rantau. Ya, di situ ada banyak kerugian ya, saya ulas sedikit. Misalnya kalau kita dikeluarkan ya, pindah kos atau pindah apartemen atau pindah pabrik. Ya tentu kita, misalnya kain kita, sepatu kita, alat-alat masak tidak semua kita bawa, pasti ada repot-repotnya kan. Pasti kita tinggalin. Nah, kita datang lagi ke pabrik lain, pasti ya kita beli yang baru. Dan ongkos ke ongkos pindah itu udah berapa banyak ya. Makanya buat teman-teman dimanapun berada, namanya perantau. Kalau saya pribadi sih, dan saya juga pernah sharing beberapa teman, ya berusaha betah-betah saja dimanapun pabrik kita bekerja.
Ya, kemudian cara menghilangkan kemalasan ya sepanjang prinsip ini, prinsip masing-masing ya. Sepanjang kita sehat, sepanjang kita kuat, tidak sakit, ya bekerja saja. Kita selalu nurut aja bekerja. Tuh gaji kan untuk kita, bukan untuk orang lain. Karena kita harus berpikir bahwa kita itu bekerja di Korea Selatan ini ya, atau dimanapun lah kota kita berada. Kita merantau maksudnya gitu. Jadi kita tidak selamanya, kita kan punya target masing-masing. Banyak teman-teman yang saya dengar, mereka itu hanya berprinsip 3 tahun, ada yang 5 tahun, dan ada yang mungkin 8 tahun ya. Habis itu pulang. Nah, ketika kita tidak menyadari bahwa kita punya batasan waktu berada di negeri Kingsen ini atau dimanapun kita merantau, hancur sudah. Kalau kita menyesuaikan diri kita dengan orang penduduk asli misalnya, mereka masuk atau tidak, mereka keluar masuk pabrik, itu kan penduduknya, itu kan hidupnya di sana. Sementara kita, nah ada banyak kerugian, misalnya keuangan tidak sesuai dengan target. Misalnya kita ambil contoh ya, ada teman kita yang 5 tahun. Ya mereka 5 tahun itu karena tanpa libur kerja terus sejak awal sampai 5 tahun, akhirnya hari-harinya berisi, bulan-bulannya berisi, tiap bulan selalu dapat gaji, akhirnya pendapatannya full selama 5 tahun. Tetapi kalau misalnya seseorang dalam setahun ada liburnya saja misalnya 2 bulan, 3 bulan, tentu jauh beda hasilnya. Perbedaan penghasilan ketika pulang di kampung halamannya masing-masing. Jadi intinya yang pesan pada kesempatan ini adalah ya kita menyadari diri lah bahwa kita merantau tidak selamanya, dan kita menyadari diri bahwa di pabrik, jadi di tempat yang kita kerjakan adalah bukan sesuka kita, tidak hadir dan kita bermalas-malasan. Sepanjang kita wajib nurut setelah kita diberikan kesempatan untuk bekerja, dan sepanjang kita masih kuat dan sehat, kita harus terus bekerja karena kita mempunyai target dan batas waktu untuk tinggal, untuk merantau. Demikian, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga kita terus berjaya di masa yang akan datang. Thank you.